Can I call you Rose? Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 Smart Agriculture dari kelas 4B. Di sini kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya, Angelika Noviatis Tinjak. Saya Tiasa Renisa. Saya Khairunisa. Saya Julfa Hasina. Oh iya guys, kita udah sampai di apa? A few moments later. Smart Agriculture atau pertanian cerdas adalah sebuah sistem pertanian modern yang menggunakan teknologi masa kini untuk menunjang produktivitas hasil pertanian yang maksimal. Smart Agriculture ini bertujuan untuk mengatur dan memprediksi hasil panen dan masalah yang dihadapi oleh para petani, serta untuk pemantauan, pertambangan, pengetahuan, pemahaman, dan kontrol. Adapun jenis-jenis teknologi Smart Agriculture, yang pertama ada sensor seperti sensor tanah, sensor air, sensor cahaya, sensor kelembapan, dan pengaturan suhu. Yang kedua ada perangkat lunak, di mana jenis teknologi khusus yang menargetkan jenis pertanian tertentu atau bisa disebut sebagai platform IoT. Yang ketiga ada konektivitas seperti penggunaan seluler, LoRa, dan lain-lain. Yang keempat ada lokasi seperti penggunaan GPS dan satelit. Yang kelima ada penggunaan robotika seperti penggunaan traktor otonom dan fasilitas pemrosesan pada kafe, restoran, dan tempat lainnya. Dan yang terakhir ada analisis data seperti analisis solusi secara mandiri, pipeline data untuk solusi hilir, dan lain-lain. Pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Sektor pertanian merupakan sumber penghasilan bagi beberapa masyarakat karena sebagian besar kawasan Indonesia merupakan lahan pertanian. Para petani biasanya menggunakan tanah sebagai media tanam. Melihat banyaknya lahan yang tidak dapat digunakan oleh masyarakat untuk lahan pertanian, maka saat ini ada cara lain untuk memanfaatkan lahan sempit agar bisa digunakan, yaitu dengan cara bercocok tanam secara hidroponik. Hidroponik adalah lahan budidaya pertanian tanpa menggunakan media tanah, sehingga hidroponik merupakan aktivitas pertanian yang dijalankan dengan menggunakan air sebagai medium untuk menggantikan tanah. Sistem bercocok tanam secara hidroponik sangat cocok untuk memanfaatkan lahan yang sempit. Jadi, pertanian dengan menggunakan sistem hidroponik ini tidak memerlukan lahan yang luas dalam pelaksanaannya. Semua jenis tanaman bisa ditanam dengan sistem pertanian hidroponik. Namun, biasanya masyarakat banyak yang menanam tanaman semusim. Golongan tanaman hortikultura yang biasa ditanam dengan media tersebut meliputi tanaman sayur, tanaman buah, tanaman hias, dan tanaman obat-obatan. Sedangkan jenis tanaman yang dapat ditanam dengan sistem hidroponik antara lain sayur-sayuran seperti selada, sawi, wortel, asparagus, brokoli, cabai, terong, dan juga buah-buahan seperti melon, tomat, mentimun, semangka, dan juga stroberi. Jenis hidroponik dapat dibedakan dari media yang digunakan untuk berdiri tegaknya tanaman. Media tersebut biasanya bebas dari unsur hara atau steril. Sementara itu, pasokan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dialirkan ke dalam media melalui pipa atau disiram secara manual. Media tanam dapat berupa kerikil, pasir, gabus, arang, zeolit, atau tanpa media agregat, hanya air. Yang paling penting dalam menggunakan media tanam harus bersih dari hama sehingga tidak menumbuhkan jamur atau penyakit lainnya. Berikut merupakan keunggulan dari budidaya dengan menggunakan sistem hidroponik, yaitu antara lain yang pertama, kepadatan tanaman per satuan luas dapat dilipat gandakan sehingga menghemat penggunaan lahan. Yang kedua, mutu produk seperti bentuk,
Ukuran, rasa, warna, kebersihan dapat dijamin karena kebutuhan nutrien tanaman dipasok secara terkendali di dalam rumah kaca. Yang ketiga, tidak tergantung musim atau waktu tanam dan panen, sehingga dapat diatur sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, juga terdapat beberapa kekurangan dalam menggunakan sistem hidroponik, yaitu yang pertama, investasi awal yang mahal, yang kedua, memerlukan keterampilan khusus untuk menyimbang dan meramu bahan kimia atau nutrisi tanaman. Yang terakhir, ketersediaan dan pemeliharaan perangkat hidroponik agak sulit. Teknik budidaya hidroponik adalah teknik yang digunakan dalam menghasilkan produk pertanian yang bebas pestisida, berkualitas, sehat, seragam, serta dapat digunakan secara berlanjut. Akan tetapi, dalam membudidayakan tanamannya, terdapat faktor utama, yaitu media tanam dan nutrisi yang dibutuhkan. Media tanamlah yang akan menentukan kualitas dan kuantitas tanaman hidroponik. Terdapat lapisan tipis larutan nutrisi pada tanaman hidroponik merupakan hal penting yang diperlukan dalam potensi pengembangan pertanian hidroponik. Penggunaan larutan yang dialirkan pada tanaman hidroponik tersebut dapat diatur pada waktu tertentu atau dapat juga dialirkan selama 24 jam. Nutrisi, pH, air, dan suhu merupakan salah satu hal yang penting untuk selalu diperhatikan agar kualitas tanaman menjadi lebih baik. Hal ini yang menjadi masalah, karena dibutuhkan ketelitian dalam mengetahui kondisi media tanaman. Oleh karena itu, perlu adanya proses pengembangan teknologi untuk mengatasi permasalahan yang dialami. Salah satu di antaranya adalah teknologi untuk memonitoring kualitas nutrisi dan suhu dari ruang tanam hidroponik secara real-time dalam 24 jam. Pemantauan real-time merupakan pemantauan secara langsung. Alat yang akan membantu dalam pembudidayaan hidroponik yaitu sebuah sistem monitoring hidroponik berbasis Internet of Things atau IoT. Sehingga informasi pada tanaman yang dibudidayakan dapat diperoleh secara real-time, dipantau melalui smartphone. Dalam menggunakan IoT, ini memiliki keuntungan. Nah, salah satu keuntungan dari IoT hidroponik adalah kemampuannya untuk memonitoring lingkungan tumbuhan secara akurat. Sensor IoT seperti pH meter, izin meter, dan suhu meter dapat memonitoring kondisi air serta nutrisi yang diberikan pada tanaman. Nah, hal ini memungkinkan petani untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk memberikan nutrisi tambahan atau melakukan perbaikan terhadap kondisi air. Di samping keuntungan yang dimiliki oleh IoT, IoT sendiri juga memiliki tantangan. Yang pertama, tentang biaya. Pengimplementasian teknologi IoT pada sistem hidroponik dapat menghasilkan biaya yang tinggi, terutama untuk pengadaan perangkat sensor dan infrastruktur jaringan yang diperlukan. Yang kedua, tentang keamanan. Nah, dengan adanya sensor-sensor yang terhubung ke jaringan internet, ada risiko keamanan data dan privasi yang harus dipertimbangkan. Kebocoran data atau serangan siber dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi pengguna. Nah, yang terakhir, tentang keterampilan teknis itu diperlukan dalam IoT. Nah, IoT hidroponik ini membutuhkan keterampilan teknis yang diperlukan untuk menginstal, mengkonfigurasi, dan mengoperasikan sistem. Nah, hal ini dapat menjadi tantangan bagi pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis. UMKM Rian Farm merupakan unit usaha tani agribisnis hortikultura yang bergerak di bidang budidaya sayuran hidroponik, salah satunya selada keriting hijau dan sayuran pakcoy, serta penyedia kebutuhan, instalasi, jasa pelatihan hidroponik yang didirikan oleh Bapak Rian Syarif Hidayatullah pada tanggal 24 Januari 2017 di Komplek RSS Pemda Banjarsari, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, dan mendapatkan izin usaha mikro kecil pada tanggal 31 Oktober 2019. UMKM Rian Farm berfokus pada kualitas dan kuantitas produk dengan perlakuan pratanam, tanam, pemeliharaan, panen, dan pasca panen yang optimal. Dengan visi UMKM Rian Farm itu sendiri yaitu menjadi produsen sayuran sehat berkualitas. Usaha Rian Farm ini bekerja sama dengan pihak BLK Kota Serang untuk melakukan penerapan sistem IoT pada pemberian nutrisi sayuran hidroponiknya, di mana sistem yang digunakan sebelumnya masih serba manual. Oleh karena itu, dilakukan kerjasama dengan pihak BLK Kota Serang untuk penerapan sistem IoT, yaitu inovasi program kendali
cerdas sistem hidroponik, nutrien film teknik menggunakan SHC atau Smart Hydroponic Controller. Hai guys, lanjut lagi. Kita udah sampai di Rian Farm. Saatnya masuk. Saksikan guys. Nah, ini